jangan cepat merasa puas dengan hasil yang kita dapatkan. Iya. Dan jika gagal itu jadikan kegagalan itu sebagai motivasi. Yang paling utama itu Kak, tanamkan ke diri kita itu bahwa kita tuh bisa konsisten dan disiplin. Dijalani terus, Ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Masih barengan sama aku, Vera Fernanda. Kita di Bisai kali ini chapter ke-8. Nah, Sobat RRI, hari ini di Bisai kita kedatangan narasumber spesial. Ada atlet ya, yang kemarin berhasil meraih 2 medali emas sekaligus ya, sebagai perwakilan dari Kabupaten Natuna. Tentunya kita mengapresiasi adik kita ini ya, karena telah membanggakan Kabupaten Natuna. Nanti kita bakal ngobrol sama dia. Langsung aja, ini dia ada Arif Yodi Febriansyah ya. Langsung aja aku sapa. Hai Arif, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik kabar hari ini Kak. Iya, baik ya, tetap semangat selalu. Ya, karena kita di Bisai, bincang santai, kita santai aja ngobrolnya ya. Oke, Sobat RRI, hari ini kita bakal ngobrol sama Arif tentang kesan dia kemarin dan pengalaman dia ya. Karena dia udah berhasil meraih medali emas ya di Popda ke-9 yang diselenggarakan di Batam ya. Oke, langsung aja mungkin ada beberapa teman yang belum kenal si Arif ini ya, belum tahu. Kita kenalan dulu sama Arif. Kira-kira Arif ini nama lengkapnya, terus asal sekolahnya dari mana? Silakan Arif. Ya, perkenalkan nama saya Arif Yodi Febriansyah, biasa panggil Arif. Saya bersekolah di SMA 1 Negeri Bunguran Timur. Saya duduk di bangku kelas 3 SMA. Oke, jadi Arif ini udah kelas 3 SMA, bersekolah di SMA Negeri 1 Bunguran Timur ya. Nah, nih buat teman-teman SMA 1 ya, khususnya yang nonton Arif nih patut berbangga ya, karena teman kita udah berhasil meraih prestasi. Mudah-mudahan kedepannya muncul Arif-Arif yang lainnya ya, biar makin banyak atlet-atlet Natuna yang tentunya mengharumkan nama Kabupaten Natuna. Oke, jadi Arif ini kemarin di Popda ke-9 ya, Popda Kepri ke-9 di Batam, berhasil meraih 2 medali emas itu di cabur atletik ya, benar? Oke, nah kalau boleh tahu itu di cabur atletik ada apa ya namanya, kelasnya ya, kelas apa aja gitu? Di atletik itu dia bisa dibilang nomor Kak. Iya, nomor. Ya, banyak nomor, ada nomor lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500, 3000 dan 5000. Iya. Itu sebelumnya ya, kemarin Arif meraih 2 medali ini di cabang apa aja? Cabang nomor lari 100 meter dan lompat jauh. Oh iya, lompat jauh sama lari 100 meter ya. Nah, kita mau tahu juga nih ya, kalau Arif udah berhasil meraih medali 2 itu di cabur atletik, lompat jauh, sama lari 100 meter ya. Betul. Nah, kalau untuk secara keseluruhan kemarin kontingen dari Kabupaten Natuna itu yang berhasil dapat medali itu di cabur apa aja, mungkin bisa Arif kasih informasi juga buat teman-teman yang nonton. Baik, Natuna itu berhasil memperoleh 19 medali. Iya. Di antaranya yaitu 3 medali emas, 3 medali perak, dan sisanya medali perunggu, 13 medali perunggu. Iya. Untuk medali emas itu didapatkan oleh cabur atletik 3-3 Kak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini untuk pertama kali kah Natuna dari cabur atletik mendapatkan medali emas, sepengetahuan Arif? Sepengetahuan saya kayaknya iya Kak. Sebelumnya 1 emas di Popda tahun 2022 itu Kak. Oke, nah 3 medali emas, 2-nya Arif borong sendiri ya. Yang satu laginya itu atletik apa? Yang satunya di atletik tolak peluru putri. Oh, tolak peluru putri. Itu putri itu dapat emas juga ya. Itu sama dari teman-teman SMA 1 atau bukan?
Dari SMA 2. Oh, dari SMA 2. Oke, nah kalau boleh tahu Arif, apakah ini adalah ajang olahraga pertama yang Arif ikuti atau sebelumnya? Sebelumnya udah pernah Kak, di Udah pernah. event Kejurda di Oh, Karimun. oke, di Kejurda Karimun ya. Ya. Itu tahun kapan tuh? Tahun 2023 akhir kemarin. Kak. Oh iya, pas masih di kelas 2 berarti ya. Iya Kak, betul. Iya, oh berarti pas di sana kemarin dapat medali juga enggak? Alhamdulillah dapat medali perak. Alhamdulillah. Oke, berarti ini bukan yang pertama kalinya ya bagi Arif ya, pernah ikut ke Jurda dulu. Oke, Arif di cabur atletik ini ya, Arif tadinya bilang lompat jauh sama lari. Nah, itu kira-kira butuh waktu berapa lama nih Arif latihannya? Kita bahas dulu lompat jauh deh ya. Iya. Itu gimana? Apakah sekalian langsung dua-dua itu atau satu-satu tuh latihannya, Rep? Untuk latihannya kita bagikan Kak. Kan biasanya latihannya pagi sama sore. Iya. Kalau pagi kita fokus untuk lari, sore kita fokus untuk lompat gitu. Mm-mm. Oh gitu. Oh ya, di Popda kemarin mana tahu ya, ini kan Arif dapat 2 medali emas. Itu berarti ngikutin 2 cabang gitu ya. Apakah ikut yang lainnya cuman nggak dapat medali emas atau gimana? Apa cuman itu aja 2 aja yang Arif ikuti? Di cabur atletik ini kan setiap atlet bisa mengikuti 2 nomor. Oh iya. Satu nomor. Lebih dari 2 boleh juga? Enggak, Kak. Satunya untuk estafet saja. Jadi dia Oke. setiap satu orang atlet itu bisa mengikuti 3 nomor. Mm-mm. Ya alhamdulillah di 2 nomor yang di individunya, Mm-mm. alhamdulillah dapat emas dua-duanya. Dan di nomor estafet belum rezeki Kak. Oke, gitu ya. Ya. Jadi 3 yang diikuti dan alhamdulillahnya 2 dapat medali ya. Gak apa-apa, udah merupakan permulaan yang baik ya untuk Kabupaten Natuna. Kita harapkan ke depannya lebih bagus lagi. Nah, di Popda kemarin itu pas awal-awalnya tuh seleksinya tuh gimana, Rif? Dari kalian di Kabupaten Natuna sendiri? Seleksinya itu lumayan. Pas terpilihnya Arif kemarin itu gimana? Itu dicari ke sekolah-sekolah apa gimana, Arif? Oh itu pengumumannya lewat sekolah Kak. Iya, Dikirim pengumuman. data-datanya, Mm-mm. terus lihat lanjut seleksi ke tahap selanjutnya gitu. Iya. Ada berapa kali? Maksudnya berapa tahap kemarin Arif itu seleksinya 2. sampai akhirnya lolos ikut Popda gitu, mewakili Natuna? Seleksinya 2 tahap kemarin Kak. Mm-mm. Dan langsung lolos 10 orang gitu, terpilih. Iya. 10 orang tuh di cabur yang berbeda berarti ya? Atau yang untuk yang Arif aja nih, yang atletik? Ya untuk atletik 10 orang, tapi beda-beda nomor itu. Oh gitu, oke. Oke, sebelumnya Arif ini sejak kapan gitu suka di bidang atletik ini, baik itu lari atau lompat jauh itu, dari kapan nih latihannya? Kalau untuk atletik nih udah lama Kak. Nah, lama Hobi gitu, lari. Hobi, emang hobi ya, Iya, emang lari. hobi lari ya. Terus berarti berawal dari hobi gitu, emang udah berawal dari hobi hobi. lari, terus bisa sampai termotivasi lah untuk menekuni gitu, kayak serius nih ke lari gitu, serius nih mau latihan terus untuk lompat atau lari gitu. Itu sejak kapan tuh Arif ada kepikiran seperti itu gitu? Karena ada kesempatan peluang di Kejurda kemarin dan mendapatkan hasil baik, jadi termotivasi diri ini untuk lebih dari hari itu gitu. Dari situ ya? Iya dari situ. Pas ikut di Kejurda itu ya. Ya. Nah, sebelumnya mungkin Arif nyangka nggak bakal sampai ikut Popda gitu? Kebayang nggak? Atau dari dulu tuh emang udah punya target gitu, punya cita-cita, wah aku pengen ikut Popda nih atau dan sebagainya macamnya gitu? Udah emang ada target Kak, setelah Kejurda itu kan ada informasi bahwa ada Popda di tahun depan. Jadi Iya. setelah itu tekun latihan untuk target bahwa di Popda itu saya bisa buktikan. Iya, ternyata bisa buktikan ya. Ya, alhamdulillah. Oke, nah Arif kalau boleh tahu sekarang aktivitasnya lagi sibuk apa aja nih? Ya sibuk karena masih pelajar ya, sibuk mikirin belajar gitu, masa depan. Pulang-pulang dari Popda kemarin ya, udah bawa medali gitu ya.
sekarang lagi sibuk ya belajar ya selaku siswa. Terus masih latihan lagi nggak? Masih Kak. Masih latihannya masih lanjut ya. Masih. Nah itulah kalau atlet ini ya. Jadi kalaupun udah kayak meraih prestasi gitu ya, jangan berhenti di situ gitu ya. Pulang-pulang harus latihan lagi karena mungkin kedepannya ada event-event olahraga selanjutnya yang bisa kita ikutin gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa minta kata-kata motivasi juga ya sama Arif. Mungkin ada adik-adik yang sekarang masih SMP tapi juga mungkin punya bakat dan minat yang sama kayak Arif gitu ya. Nah, Arif di cabur atletik yang meraih 2 medali emas. Nah, kalau boleh tahu tipsnya nih ya, ada nggak tipsnya mau dibagiin gimana sih bisa lompat jauh gitu, bisa kenceng lari gitu, itu apa aja tuh tips dari Arif? Mungkin ada hal-hal yang harus kita tekuni atau kita latih di diri kita sendiri tuh apa, Arif? Yang paling utama itu Kak, tanamkan ke diri kita itu bahwa kita tuh bisa konsisten dan disiplin, karena itu penting dalam segala hal itu Kak. Iya, konsisten dan disiplin itu kalau boleh tahu dari hal apa aja? Contohnya konsisten. Kita Contohnya? misalnya kita latihan nih Kak, kita berani memulainya, Iya. tapi ada sebagian atlet tuh di pertengahan jalan dia berhenti gitu aja. Oh, oke gitu. Intinya harus konsisten ya. Maksudnya kalau udah dijalani tuh ya harus dijalani terus, Ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan ya. Mungkin ada beberapa hal ya, Rif, yang bikin orang-orang mungkin ya berhenti di tengah jalan, mungkin karena faktor lelah ataupun misalnya dia udah ngikutin satu ajang, satu kompetisi tapi belum berhasil gitu ya, kayak gagal mungkin bagi dia gitu. Mungkin itu yang bikin dia bisa putus semangatnya di tengah jalan tuh. Kalau Arif sendiri gimana nih? Misalnya belum berhasil nih, misalnya gagal nih ya, misalnya targetnya lari 100 meter tapi belum tercapai misalnya. Itu gimana biar tetap semangat gitu, Rip? Gini Kak, apa namanya, jangan cepat merasa puas dengan hasil yang kita dapatkan. Iya. Sebagian atlet tuh merasa cepat sekali puas dengan apa yang atas pencapaiannya. Iya. Dan jika gagal itu jadikan kegagalan itu sebagai motivasi. Seperti saya waktu ke Jurda kemarin, Iya. di lari 100 meter saya ke urutan ke-6. Oh iya, urutan ke-6 ya? Iya, di urutan Jurda. ke-6. Terus karena saya jadikan kegagalan itu sebagai motivasi saya untuk latihan gitu. Iya, jadi itu ya intinya, jadikan kegagalan kita sebagai motivasi ya untuk kita perbaiki ke depannya biar lebih semangat lagi, lebih bagus lagi gitu. Nah, kalau boleh tahu Arif biasanya itu lari ya, itu sendiri, maksudnya mandiri atau emang ada komunitasnya atau bareng teman-teman yang sehobi untuk lari gitu? Ya kadang sendiri, kadang ada teman yang nemenin latihan gitu. Iya, tapi pas kalian udah diseleksi kemarin, pas mau ikut Popda, itu latihannya di mana? Di lapangan SMP sama Masjid Agung. Oh iya, apakah kemarin itu di karantina dulu kalian bareng-bareng latihannya atau enggak? Kemarin tuh prosesnya gimana? Latihan untuk bareng-bareng itu sekitar 3 mingguan. 3 minggu mau berangkat itu ya? Iya. Oke, sejauh ini gimana sih perasaan Arif udah berhasil mendapatkan medali emas di 2 kelas di atletik ini, cabur atletik ini? Gimana nih perasaannya? Mungkin boleh diungkapkan ya. Apakah ada pengen ngucapin terima kasih ke orang-orang yang mungkin jadi motivasi bagi Arif biar bisa mencapai ini gitu? Ya perasaan saya bangga, terharu dengan diri sendiri gitu. Iya. Atas pencapaian yang saya dapatkan. Di balik itu semua didukung dengan doa orang tua, Iya. motivasi dari pelatih, Iya. terus dari pemerintah yang memfasilitasi kita. Oke, mungkin Arif mau sapa langsung atau mau berterima kasih langsung sama orang tua
ataupun pelatih dan juga pemerintah ya udah memfasilitasi Arif gitu ya sampai bisa sejauh ini, silahkan. Ya, terutama terima kasih buat orang tua Arif yang telah mendoakan, yang support Arif sampai sejauh ini, yang tidak henti dan tidak ada rasa lelahnya gitu. Dan terima kasih juga kepada pelatih yang telah membimbing, memotivasi sampai bisa mendapatkan apa yang Arif inginkan gitu. Okay. Dan terima kasih kepada pemerintah Natuna yang telah mendukung juga, memfasilitasi. Semoga kedepannya disediakan fasilitas yang lebih bagus lagi ya, lebih lebih baik lagi ya, menambah semangat para atlet untuk latihan gitu. Iya. Kalau untuk lompat jauh kemarin latihannya di mana? Alhamdulillah kita udah punya lintasan di SMP. Di SMP juga ya, untuk lompat jauhnya. Oke, kalau tadi kan Arif bilang awalnya hobi lari ya. Kalau untuk lompat jauh sendiri tuh berawal dari kapan tuh sampai Arif bisa percaya diri juga untuk mengikuti Popda ini? Dari Kejurda itu Kak. Dari Kejurda juga ya. Kejurda jadi juga. di Kejurda juga udah ikut lompat jauh Udah. selain lari itu tadi. Udah. Iya. Nah, terus kalau dari Kejurda kemarin dapat medali juga enggak? Belum. Dapat di lompat jauh, dapat Iya. medali perak. Oh iya, berarti lompat jauh sama lari sama-sama dapat medali perak ya? Lari enggak? Oh, lari enggak ya? Enggak. Ya, sorry. Oke, dapat medali perak di lompat jauh ternyata ya. Dari situ termotivasi lah. Dari situ mulai latihan lagi nih, Iya, latihan mulai terus latihan nih lompat rutin. jauhnya. Oke. Jadi kemarin tuh lompat jauhnya sejauh mana, Rif? Waktu di Kejurda Kak? Iya. Di Kejurda itu dapat 5,71 meter. Iya. Kalau untuk di Popda kemarin Alhamdulillah dapat 6,02. 6,02 itu jauh ya. Itu gimana ya tipsnya bisa, jangankan melangkah, orang kalau melangkah jauh aja susah ya, ini melompat jauh tuh, itu gimana bisa tuh badan bisa terangkat ringan sampai ke jauh segitu tuh gimana? Itu kita lihat pola-pola latihan juga, Iya. searching di internet, gimana itu cara-caranya, penguatan, teori-teorinya lah gitu. Kalau di sekolah kan ada jam olahraga juga ya, Iya. pelajaran olahraga itu diajarin juga, Rip, lompat jauh ada materinya? Ada materinya. Ada. Ya, Dari situ juga mungkin membantu. ya bisa jadi. Ya bisa jadi. Ya. Serius Pak? Bisa. Iya. Oke. Jadi untuk lompat jauh sama lari ini kan membutuhkan stamina ya, fisik yang kuat gitu ya. Itu gimana Arif? Caranya Arif menjaga stamina atau fisik untuk bisa ya bertahan lari sejauh itu dan lompat tuh gimana? Mungkin ada teman-teman yang pengen coba juga ya, mungkin adik-adik yang sekarang masih SMP atau adik-adik kelas Arif lah ya, mungkin punya impian yang sama gitu atau hobi yang sama, tapi mungkin dia tuh kayak mudah lelah gitu, orangnya kayak nafasnya tuh pendek gitu ya, jadi terengah-engah gitu kalau untuk lari-lari gitu. Itu gimana caranya kalau dari Arif sendiri selama ini, Rif? Kalau selama ini saya kayak jogging gitu Kak, Iya. latihan endurance, ketahanan daya tahan tubuh gitu, Iya. supaya fisik kita terjaga gitu. Iya. Oke, itu aja. Iya Kak. Entah dari pola makan, pola tidur gitu, begadang nggak, Arif? Enggak Kak, karena kalau begadang tuh ngaruhnya besar kali ya. Emang nggak, Iya, nggak begadang ya. Udah berapa lama nggak begadang? Udah lama Kak. Udah lama kali ya. Sejak mau Popda itu kan, menjelang hari pertandingan tuh udah lama kali. Berarti gitu kita tuh harus konsisten ya, Rif. Iya, Misalnya konsisten. kita emang mau ini nih serius ke ini, misalnya kita harus hadapi gitu konsekuensinya, Iya. nggak begadang gitu ya, terus bangun pagi, olahraga, terus jaga makan gitu juga Betul, ya. Kak. Tuh dengerin ya buat teman-teman yang mungkin pengen jadi atlet, baik itu apapun ya, nggak atletik aja, main bola juga, Iya. volley segala macam itu sama ya, sama harus jaga fisik juga, jaga stamina dengan cara yang kayak contoh yang Arif bilang tadi, jangan begadang, kemudian jangan merokok ya nggak? Iya. Iya, Arif merokok? Enggak Kak. Enggak, serius? Serius, Kak. Iya, takutnya cuman karena ditonton guru kan nggak berani ngaku ya kan.
ternyata nggak merokok juga ya. Itu ngaruh juga ya Rif ya? Ngaruh besar Kak. Untuk ke nafas gitu Iya, ya? nafas. Iya. Nah kalau boleh tahu Arif kan tadi bilang suka jogging segala macam, itu emang dari kemauan diri sendiri atau ada juga nih faktor dorongan dari orang tua, misalnya orang tua nih kayak pengen anaknya jadi atlet gitu, jogging lah segala macam gitu, atau emang dari diri sendiri Arif nih? Kalau untuk itu emang dari kemauan diri sendiri Kak. Orang Iya. tua ini hanya mensupport kan, tidak bisa memaksa gitu. Iya benar. Iya jadi sejauh ini orang tua support ya apa Support. yang Arif pilih gitu ya. Karena kan kalian nih masih sekolah nih Iya. gitu ya. Mungkin ada juga nih beberapa orang tua yang kayak khawatir gitu, misal anaknya ada kesibukan lain kayak olahraga dan segala macam. Takutnya sekolahnya di nomor 2 kan gitu. betul. Kalau Adi Arif sendiri gimana nih? Untuk sekolahnya tetap oke aja nih, nggak ada yang ketinggalan rasanya? Untuk sekolah oke aja Kak. Iya. Ya, kita Kalau boleh tahu Arif juara nggak? untuk di kelas enggak Kak. Enggak juga, tapi nilai oke aman lah Nilai ya, oke, aman. nggak jauh-jauh banget. Maksudnya takutnya itu kan ada beberapa orang tua yang khawatir gitu ya dengan kesibukan yang lain nilainya sampai merah gitu kan, nggak sampai merah juga kan? Enggak. Oke, bagus. Jadi kita tuh harus seimbang ya Arif ya. Jadi betul. kita harus seimbang. Itu kan selama positif ya kegiatannya. Bahkan sekarang berprestasi pula. Jadi harus dipertahankan ya. Betul. Oke. Nah kalau boleh tahu di beberapa waktu dekat ini bakal ada event-event olahraga nggak yang mungkin bakal Arif ikutin barangkali? Untuk informasi saat ini ada Kejurda lagi Kak di Ada akhir tahun ini. Kejurda. Ya, dan Popnas. Iya, Popnas. Oke, jadi untuk 2 itu kemungkinan Arif bakal ikut tuh udah dikonfirmasi apa gimana? Kalau itu masih dikonfirmasi Kak. Iya. Antara ikut atau enggaknya gitu. Iya. Dia tuh biasanya tahapnya tuh gimana Rif? Diseleksi lagi atau diambil yang kemarin dari Popda gitu ya, udah dapat medali gitu, diseleksi dari situ lagi apa gimana tuh biasanya Rif? Ini sampai saat ini belum ada informasinya Kak. Iya. Entah seleksi atau entah langsung diambil itu belum tahu Kak. Iya iya. Kalau sebelumnya tuh nggak tahu juga ya gimana? Waktu Kejurda kemarin seleksi Kak. Seleksi sama lagi Popda. gitu ya, seleksi lagi yang dari Kejurda mau ikut Popda tuh seleksi lagi Iya. gitu ya. Oke, nah misalnya tadi infonya tuh di bulan berapa kira-kira? Di Kejurda insya Allah di bulan 11 Kak. Bulan 11 Iya. ya, sama ke Jurnas ya? Popnas. Oh Popnas ya, sorry. Iya. Di Popnas di bulan Popnas itu belum tahu Kak. belum dapat tahu, informasi. cuman bakal ada nih di Iya, akhir-akhir bakal tahun ada. ini gitu ya. Nah biasanya kan beberapa bulan lagi tuh ya bakal ada ajang atau kompetisi olahraga yang bakal Arif ikutin. Itu kesiapannya gimana gitu? Arif mempersiapkan dirinya gimana Arif? Tetap latihan gitu Kak. Sepulang sekolah sore mengisi waktu pagi gitu. Iya. Latihan seperti biasanya lah Kak. Oke, tapi sekarang kan Arif udah kelas 3 ya. Iya. Iya, itu mungkin lagi padat-padatnya juga betul, Kak. belajarnya karena fokus mau ujian akhir juga ya Iya. kan. Nah, itu gimana caranya Arif membagi waktu gitu untuk latihannya, untuk belajarnya biar nggak ada yang keteteran salah satu di antaranya, itu gimana Rif? Kita pintar-pintar membagi waktu aja lah Kak gitu. Iya. Jangan sampai misal kita hobi di olahraga, belajarnya kita tinggalkan, itu kan nggak boleh juga gitu. Iya. Lumayan bijak ya anak SMA 1 ini. Arif kalau boleh tahu umurnya berapa nih? Udah Sekarang 17 tahun. 17 tahun. Udah 17 tahun ya. Jadi ya itu ya, selagi kita punya kegiatan yang positif, tentunya kita sering bersama atau kumpul sama circle orang-orang yang positif, itu jadi terbentuk kepribadian kita jadi lebih positif, lebih bijaksana. Karena mungkin ada sebagian ya yang seumuran Arif gitu itu belum bisa nih bagi waktu, jangankan untuk hal-hal yang positif. Tadi kan sama-sama positif ya, Iya, Kak. latihan untuk kejuaraan sama belajar di sekolah gitu, itu kan sama-sama hal yang positif. Tapi ada juga nih yang nggak bisa bagi waktu, malahan untuk hal yang negatif. Kapan waktunya main gitu, apalagi sekarang kayak main game gitu ya, ya sampai malam, besoknya di sekolah ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi janganlah yang seperti itu tuh mulai
harus dikurangi, karena kalau kita ngomongin udah kelas 3 ya, udah kelas 3 tuh udah harus fokus gitu. Ini kenapa saya jadinya ceramah ya? Jadi kayak berasa guru ya. Oke, sejauh ini Arif ada gak sih apa ya, motivator kamu di kayak atlet gitu, atlet yang panutan kamu atau atlet yang kamu suka yang jadi motivasi kamu gitu, ada nggak? Ada Kak. Ada, siapa tuh? Sprinter kita dari tim nasional Indonesia itu, Iya. lalu Muhammad Zohri. Oke, itu karena apa? Kalau boleh tahu, mungkin kan punya alasannya masing-masing nih. Iya. Kalau dari Arif sendiri melihatnya tuh seperti apa? Karena kegigihan dia Kak. Iya. Yang sebelumnya di waktu dia berjuang di event itu yang dia kayak nyangka juara itu Kak. Iya. Ya di situ. Oke, Sobat RRI, itu tadi kita udah ngobrol panjang lebar sama Arif ya. Dia udah cerita-cerita ke kita kesannya, pengalamannya yang kemarin berhasil meraih medali emas di Popda ke-9 nih, Kepri ya, yang dilaksanakan di Batam. Ada juga dia bagiin tips buat teman-teman yang mau menjaga fisik ya, kalau mau jadi atlet tuh seperti apa. Intinya harus konsisten kata dia ya. Terus karena udah mau di akhir acara ya, udah mau habis waktu ya, kita minta closing statement lah ya dari Arif ya. Boleh itu berupa kesan, pesan, atau harapan Arif ke depannya gimana, ataupun boleh kata-kata motivasi lah untuk kita, untuk teman-teman yang lagi nonton gitu. Silakan Arif. Ya, harapan yang saya sangat harapkan lah Kak. Iya, yang sangat harapkan ya. Saya ingin pemerintah Natuna, saya berharap membuat fasilitas sarana dan prasarana yang memfasilitasi lah Kak, yang mendukung atlet-atlet untuk berkembang gitu Kak. Iya, setuju. Terus Karena sampai saat ini belum ada gitu Kak, iya, lapangan mendukung kayak lintasan lari gitu. Betul. Saya berharap itulah Kak. Iya, mudah-mudahan ya Iya. ke depannya, karena ini udah ada nih anak-anak Natuna yang udah berprestasi gitu ya. Maksudnya biar lebih semangat lagi mereka latihannya, biar nanti prestasinya lebih banyak lagi ke ajang-ajang selanjutnya ya. Mungkin itu aja Arif, dari Arif. Itu ya. Itu aja. Oke, kalau gitu terima kasih Arif udah bersedia hadir di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Sukses selalu buat Arif ya, mudah-mudahan di kejuaraan selanjutnya diberikan kemudahan untuk tampil yang terbaik maksimal ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua ya, jangan lupa like-nya, subscribe juga ya. Oke, saya Vera Fernanda, langsung aja pamit undur diri untuk chapter 8 kali ini. Jumpa lagi di chapter berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.